Halo teman-teman yang sama-sama menjadi warga dari suatu negara. Apa sih persyaratan sebuah negara atau kerajaan? Berham tahu, tentu ada pemerintah, ada rakyat, dan ada wilayah. Cuma itukah? Ada lagi yang lebih penting, yakni hukum. Oh gitu ya Pak? Mungkin tepatnya adalah hukum yang tertera dalam Alkitab. Ya, jangan sampai jadi warga negara kerajaan Allah, namun tidak mengerti hukumnya. Yuk kita menghidupi titahnya yang kali ini sampai pada narasi kisah Yosia. Duduk yang manis, perhatikan hamba Tuhan. Shalom anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk sukacita yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah kami untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga sukacita yang Kau berikan itu tidak lalu dari hidup kami. Ya Tuhan, pimpinlah dari awal sampai akhir, supaya dengan pertolongan Tuhan saja, kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yosia adalah satu-satunya raja yang Alkitab catat bahwa dia adalah raja yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatannya untuk melakukan setiap hukum-hukum Tuhan yang seperti telah disampaikan oleh Musa. Bahkan Alkitab mencatat sebelum Raja Yosia dan sesudah Raja Yosia, tidak ada satupun raja-raja yang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yosia. Yosia di dalam hal ini ingin kembali memakai rumah Tuhan atau difungsikan kembali rumah Tuhan menjadi satu pusat peribadahan orang Israel untuk kembali mempunyai hubungan yang indah dengan Tuhan yang hidup. Itu sebabnya Yosia kembali menata rumah Tuhan dengan benar, dan Yosia memanggil para imam dan mendorong para imam untuk menjalankan tugas jabatannya dengan benar di dalam rumah Tuhan. Juga Yosia memanggil orang-orang Lewi untuk kembali menjadi pengajar-pengajar hukum-hukum Tuhan bagi seluruh orang Yehuda dan orang Israel. Dan setelahnya Yosia mengatakan kepada mereka, mulai sekarang layanilah Tuhan Allahmu dan Israel umatnya. Semua dikerjakan dengan baik. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekalipun Yosia melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, tetapi itu tidak menyurutkan murka Tuhan atau hukuman Tuhan atas Yehuda, karena sakit hati Tuhan terhadap Manasye yang telah berlaku keji di hadapan Tuhan. Bahkan Allah juga berkata akan membuang orang Yehuda seperti orang Israel. Tuhan juga akan meninggalkan rumah Tuhan dan Yerusalem sebagai tempat namanya bertakhta. Anak-anak sekalian, pada tahun pemerintahannya yang ke-18, Yosia mengajak seluruh orang Yehuda dan sebagian Israel yang tinggal di Yerusalem untuk mengadakan perayaan Paskah. Perayaan Paskah ini sudah sangat lama tidak pernah diadakan. Berapa lamanya? Lamanya adalah sejak para hakim-hakim memerintah Israel dan para raja memerintah Israel serta para raja memerintah Yehuda. Wah, ini sudah sangat jauh panjangnya. Itu sebabnya Yosia mulai mengumpulkan seluruh rakyatnya dan diberi pengumuman. Yosia sekaligus memberikan teladan atau contoh hidup untuk menyumbangkan kekayaannya guna menyukseskan daripada perayaan Paskah ini dengan memberikan 30.000 kambing domba dan 3.000 lembu. Hal ini diikuti juga oleh seluruh panglima-panglimanya, juga diikuti oleh seluruh pejabat-pejabat kerajaan yang lain. Anak-anak, dengan demikian seluruh perayaan Paskah ini terpenuhi untuk korban yang disajikan. Siapa saja yang mengikuti daripada perayaan Paskah? Perayaan Paskah diikuti dan dinikmati oleh seluruh warga Yehuda dan orang Israel yang tinggal di Yerusalem. Dari mulai yang paling kecil sampai besar, dari yang paling muda sampai yang paling tua. Semua ikut
dan mereka mengalami sukacita Paskah itu. Tak lama kemudian, setelah Paskah itu berlangsung dan selesai, maka ada satu kerajaan di bawah pimpinan seorang yang bernama Neko, yaitu kerajaan Mesir, bergerak menuju ke tepi sungai Efrat dengan tujuan memerangi Raja Asyur. Tetapi ketika Yosia mendengar berita itu, maka ini dianggapnya menjadi satu ancaman buat kerajaan Yehuda. Maka segera Yosia beserta pasukannya menuju ke daerah tepi sungai Efrat itu. Ketika diketahui oleh Raja Neko, maka Raja Neko berseru, "Apa urusanmu dengan aku? Aku tidak memerangi kerajaanmu. Aku memerangi kerajaan Asyur. Batalkan niatmu menentang Allah yang menyertai aku. Jikalau tidak, engkau akan dimusnahkan." Tetapi Yosia tidak mengindahkan, bahkan mengabaikan perkataan seruan daripada Raja Neko ini. Yosia segera menyamar untuk maju berperang melawan Neko dan pasukannya. Benar, apa yang dikerjakan oleh Yosia adalah sia-sia. Ketika anak panah demi anak panah dilambungkan oleh pasukan daripada Raja Neko mengenai daripada tubuh Yosia, dan Yosia singkat cerita mati di Megido dan dimakamkan oleh pasukannya di daerah tempat pemakaman nenek moyangnya di Yerusalem. Anak-anak sekalian, maka penduduk daripada Yehuda mengangkat anak daripada Yosia yang bernama Yoahas untuk menjadi raja atas Yehuda. Tetapi pemerintahannya tidak berlangsung lama, hanya 3 bulan saja. Kenapa bisa 3 bulan? Karena Raja Neko memecat Yoahas untuk menjadi raja Yehuda. Yoahas ini nanti diangkut ke Mesir. Dan siapakah yang menggantikannya? Maka Neko mengangkat Eliakim, saudara daripada Yoahas ini, menjadi raja atas Yehuda. Sekaligus Neko mengubah nama Eliakim menjadi Yoyakim. Sekalipun Yoyakim menjadi raja atas Yehuda, tapi dia bukan raja yang berkuasa. Dia ada di bawah kekuasaan Raja Neko. Karena itu terbukti bahwa Yoyakim harus memberikan emas dan perak kepada kerajaan Mesir di bawah pimpinan Neko. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalian saya ingatkan bahwa pada masa yang lalu, orang-orang Israel pernah menjadi budak di negara Mesir. Artinya orang-orang Israel dijajah oleh orang Mesir di negara Mesir. Tetapi saat cerita ini saya sampaikan, orang-orang Yehuda dan sebagian Israel itu kembali dijajah oleh orang Mesir. Menyedihkan bukan? Ini adalah satu bentuk hukuman yang Tuhan berikan kepada orang Yehuda dan sebagian orang Israel yang tinggal di Mesir. Karena apa? Seperti tadi yang dituliskan di dalam Alkitab, yaitu bahwa murka Allah itu tidak surut karena dosa Manasye yang begitu besar mengakibatkan sakit hati Tuhan. Anak-anak, jikalau demikian, bagaimana sebenarnya kita bisa lepas dari kuasa dosa? Seperti halnya gambaran daripada cerita ini. Kita bersyukur bahwa kita sudah bisa lepas dari kuasa dosa. Kita sudah bisa lepas dari penjajahan iblis. Kita bisa lepas dari perbudakan iblis. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kegagahan kita. Tetapi karena darah Yesus Kristus yang telah memberikan kita kemerdekaan. Anak-anak, jikalau kita sudah diberi kemerdekaan, mari kita hidup di dalam kemerdekaan yang sejati itu. Supaya kuasa iblis tidak mampu memperbudak kita. Kuasa iblis tidak mampu menjajah kita. Tetapi dengan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan itu, kita boleh mematahkan setiap tipu daya iblis. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan sudah memberikan kami kemerdekaan yang sejati melalui pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Apa yang kami dapatkan, kami mau
sungguh-sungguh hidup di dalam kemerdekaan sejati yang Tuhan berikan, supaya kuasa iblis tidak lagi menjajah kami, kuasa iblis tidak lagi memperbudak kami, tetapi justru dengan pertolongan Tuhan kami boleh mematahkan setiap tipu muslihat iblis. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, di zaman perjanjian lama juga ada Paskah ya. Berarti waktu itu ada pembagian telur ya, Pak? Hus, Paskah itu bukan telur. Paskah adalah Tuhan Yesus Kristus. Domba Paskah yang sejati rela disembelih untuk kita. Oh, berarti intinya adalah darah Tuhan Yesus yang menyucikan kita dari segala dosa. Yuk bersama lebih rajin belajar firman Tuhan, bukan lihat mitos atau tradisi. Teman-teman, untuk besok sampai pada 2 Raja-Raja 24 ayat 1 sampai 16. Siapkan diri baik-baik.